Cerita sukses yang menginspirasi datang dari seorang alumni Universitas Pelita Harapan, Reza Aryabima, yang kini menjadi seorang CEO dan co-founder dari Artisan Pro. Reza melihat peluang dari Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil bulu mata handmade terbaik selama lebih dari 20 tahun. Tidak hanya memberikan solusi atas kebutuhan pengguna bulu mata di Indonesia, ia juga membuka peluang kerja dan memberdayakan sumber daya manusia di beberapa daerah dalam produksi bulu matanya. Reza Aryabima membawa Artisan Pro sebagai brand lokal ke ranah global. Jadi memang ada beberapa negara yang sudah menjadi tujuan ekspor kami. Salah satunya Malaysia dan Filipina. Kalian tahu nggak bahwa untuk menciptakan satu pasang bulu mata ini, ada 14 proses pembuatan. Jadi untuk itu kita nggak boleh salah. Salah satu proses, maka akan jadi satu keseluruhan produk yang salah. Jadi excellent, zero tolerance terhadap kesalahan itu penting sekali. Nah ini satu hal yang saya pelajari dari sejak masa kuliah sebenarnya. Hal-hal yang membangun fondasi saya dalam berbisnis, saya dapatkan selama masa kuliah. Salah satunya tentang menjaga kesempurnaan. Being excellent is a must in a business. Oke Pak Reza, saya penasaran nih Pak sebenarnya. Kenapa sih Bapak memilih untuk terjun ke bisnis yang bergerak di bidang produk kecantikan wanita? Kenapa nggak otomotif atau misalkan teknologi? Kenapa produk kecantikan wanita Pak? Itu saya penasaran, mungkin Bapak boleh ceritakan. Untuk jadi pengusaha, mata kita harus selalu melihat peluang. Dan waktu itu saya sama partner saya melihat ada satu peluang khususnya di industri bulu mata palsu. Indonesia sudah dikenal sebagai pembuat bulu mata handmade, bulu mata palsu handmade terbaik di dunia selama lebih dari 20 tahun. Tapi untuk market Indonesia yang sendiri, kita nggak pernah mendapatkan yang terbaik dari hasil produksi. Nah dari situ kami melihat, wah sayang sekali ya, kok kita dapat yang second best quality. Akhirnya kami melihat peluang itu, lalu kami bergerak, oke yuk waktunya kita produksi untuk market kita sendiri Indonesia. Tapi kita nggak mau pakai desain yang ada dari luar. Kita nggak mau copy desain. Akhirnya partner saya desain sendiri dan kita produksi sendiri. Untuk produksi kita butuh waktu 3-6 bulan untuk research and development. Dan ini berangkat betul-betul dari ngobrol dengan para profesional makeup artist. Dan sampai saat ini kami sudah punya 120 plus desain yang original. Kolaborasi dengan profesional makeup artist. Dan sudah lebih dari 4 juta pairs, 4 juta pasang bulu mata yang terjual. Dalam pengalaman saya, di setiap fase umur perusahaan itu selalu ada challenge. Dan challenge-nya berbeda-beda, karena bergantung sama skalanya. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama, produk challenge. Produk service challenge. Bagaimana kita bisa menjawab, menghasilkan produk dan service yang memang sesuai dengan kebutuhan. Itu PR banget. Yang kedua, money challenge. Yang ketiga, people challenge. Dan yang keempat, innovation challenge. Tapi kalau ditanya, dari 4 ini mana yang paling challenging? People challenge yang paling challenging. Kenapa? Karena orang selalu berbeda-beda karakternya. Dan saat perusahaan semakin besar, orangnya makin banyak, artinya nambah lagi karakternya. Dan ini jadi satu isu yang nggak pernah selesai. Mungkin kalau produk, sekali kita lakukan inovasi, kejawab. Money, dapat suntikan dana, selesai. Tapi people akan selalu jadi challenge yang nggak akan pernah berhenti. Inilah satu hal yang saya dapat dari pengalaman waktu di PH. Terlibat dalam organisasi, berhadapan dengan beragam orang, leading the team, membantu saya saat menghadapi people challenge. Dari beberapa lembaga survei menyatakan bahwa Artisan Pro saat ini nomor 1 di Indonesia untuk brand bulu mata palsu. Jadi pasti banyak juga orang-orang yang sudah sering mendengar Artisan Pro. Tapi buat kami satu prestasi yang sesungguhnya saat kami berhasil mengeluarkan 120 plus desain original dalam waktu kurang dari 5 tahun. Karena itu menunjukkan keseriusan kami, kesungguhan kami untuk menemukan produk yang market fit. Dan itu membuat kami akhirnya dipakai oleh banyak profesional makeup artist, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi bangku kuliah atau baru mau kuliah, jangan skip deh. Walaupun mungkin saat di bangku kuliah rasanya belum ngerti ya, karena apa sih ini belajar apa, keuangan dan sebagainya. Tapi saat nanti teman-teman di dunia kerja, di dunia bisnis, itu sangat-sangat terpakai. Make sure ikuti betul-betul setiap materi. Ini saya berangkat dari pengalaman pribadi soalnya. Ada materi-materi yang saya hilang. Sebenarnya kalau misalkan nggak belajar, coba sendiri terjun langsung ke lapangan bisa nggak? Bisa. Tapi proses belajarnya lebih lama dan kesalahan yang dibuat akan lebih banyak.
Jadi kalau kita bisa belajar dari para dosen, dari pengajaran-pengajarannya mereka gitu ya, itu proses belajar yang lebih singkat dan kita akan lebih sedikit melakukan kesalahan. Memang kita harus push diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang kalau mengikuti materi kuliah dengan tugas-tugasnya lelah gitu ya. Tapi sebenarnya selalu ada waktu. Ini bicara tentang time management. Jadi bagaimana kita bisa aktif di organisasi, tapi di satu sisi tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Jangan juga fokus kuliah tapi tidak menggunakan fasilitas yang kampus berikan. Dan saya bersyukur sekali UPH sangat mendukung program-program kegiatan mahasiswa dan itu harus dimaksimalkan dengan baik. Karena nanti pada saat dunia kerja kita nggak bisa mengulang momen-momen seperti itu. Pesan saya bagi rekan-rekan yang sedang memulai bisnis atau baru mau memulai bisnis, preparation and planning is the key. Jangan sampai kita sekedar melihat peluang dan bersemangat untuk mengambil peluang, tapi kita lupa melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang akan menentukan seberapa jauh perusahaan dan bisnis kita akan bertahan, berlari, dan bahkan scale up. Dan pada saat rekan-rekan sudah masuk ke dalam dunia bisnis, satu pesan saya, go big or go home. Bisnis bukanlah satu hal yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah atau sebagian waktu kita, tapi ini membutuhkan seluruh pemikiran, daya upaya yang kita punya. Agar bisnis yang kita bangun tidak hanya good, tapi great. Dan yang terakhir, bangunlah bisnis yang berdampak bagi orang yang banyak.